Cerita dimulai dengan Meldi, seorang gadis muda, dan Manuel, seorang parubaya yang sedang sakit-sakitan. Mereka tinggal di sebuah perkampungan rumah susun. Meldi sendiri bekerja sebagai karyawan di sebuah laundry bersama rekannya yang bernama Gloria. Setiap cucian pelanggan yang datang ke laundry tersebut secara diam-diam dibawa pulang oleh Meldi. Meldi seringkali berhayal tentang memiliki profesi yang sama seperti pelanggan mereka, dan ia juga memiliki fantasi romantis dengan Manuel. Suatu hari, saat Meldi mengantar cucian laundry ke seorang pelanggan yang bernama Selin, dia secara tidak sengaja mendengar suara gemuruh dari dalam apartemen Selin. Karena rasa penasarannya, Meldi mengintip dan melihat Selin yang ternyata sedang asik bermain futsal dengan seorang pria yang mengenakan kaos merah. Setelah mengantar cucian, Meldi kembali ke tempat kerjanya yang kebetulan terletak di lantai dasar apartemen tersebut. Di tempat kerja, Meldi tanpa sengaja mendengar percakapan antara Gloria dan seorang pelanggan wanita yang ternyata seorang dokter spesialis. Dalam percakapan itu, Gloria memohon agar anak laki-lakinya bisa magang di tempat kerja pelanggan tersebut. Demi ambisi anaknya yang bercita-cita menjadi dokter, Gloria bahkan rela mencari pekerjaan tambahan dan terkadang meminta bantuan Meldi untuk menggantikan tugasnya di laundry. Suatu hari, laundry tempat Meldi bekerja kedatangan seorang polisi tampan bernama Jacob. Ia adalah kekasih Selin yang ingin mencuci pakaiannya di sana. Meldi memberi pujian pada Selin karena memiliki kekasih yang ganteng seperti Jacob. Namun saat Jacob berada di sana, dia curhat kepada Meldi bahwa ia merasa kasihan pada Selin karena sering ditinggalkannya akibat tugas polisi. Kota mereka baru-baru ini dilanda kasus penghilangan nyawa berantai yang sampai saat ini belum terpecahkan. Setelah Jacob pergi, Meldi berbicara dengan Gloria. Dia mengaku pernah melihat Jacob dan Selin bermain futsal, dan cucian mereka adalah saksi bisu dari pertandingan itu. Namun Meldi merasa heran karena tidak ada kaos merah di tumpukan cucian mereka. Meldi mulai curiga bahwa Selin mungkin berselingkuh dengan pria lain. Tidak disangka, Jacob meninggalkan kunci apartemennya dalam salah satu pakaian kotor yang dia serahkan kepada Meldi. Kesempatan ini digunakan oleh Meldi untuk masuk ke apartemen mereka saat Selin dan Jacob pergi makan malam di luar. Di kamar tersebut, Meldi mulai membayangkan dirinya menjadi Selin dan bermain futsal dengan Jacob hingga akhirnya tertidur di sana. Tak berselang lama, suara dari Selin dan Jacob terdengar dari luar kamar. Secara diam-diam, Meldi pun kabur dari tempat tersebut ketika pasangan itu sedang asik menggelar pertandingan futsal. Rupanya obsesi Meldi tak berhenti di situ. Pada esok harinya, dia diam-diam mengikuti Selin dan Jacob yang saat itu sedang makan di sebuah restoran. Meldi memperagakan semua gerak-gerik dan percakapan mereka saat tiba di rumah. Dengan menggunakan ikan yang digulung, Meldi menyuapi Manuel yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi Meldi. Keesokan harinya, anak Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya sambil menyuruh ibunya untuk mencuci pakaiannya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya marah dan pergi dari tempat itu setelah memarahi ibunya. Pada siang harinya, seorang pria bernama Gino datang untuk mencuci pakaiannya di tempat laundry. Ternyata, Gino adalah manajer Selin yang merupakan artis pendatang baru. Ketika Meldi menemukan kaos merah dalam cucian pria itu, dia mulai menyadari bahwa Gino dan Selin menjalin hubungan gelap di belakang Jacob. Ketika Meldi mengantar cucian bersih ke apartemen Selin, Selin bertanya apakah Meldi punya kenalan yang bisa membantunya membersihkan apartemennya. Karena Meldi merasa belum puas menjelajahi apartemen Selin sebelumnya, dia pun menawarkan diri untuk membersihkan tempat tersebut. Selin sangat senang dengan tawaran Meldi dan mengajaknya masuk ke dalam apartemen sambil menunjukkan area yang perlu dibersihkan. Namun mata Meldi justru terfokus pada botol air keras yang ada di belakang Selin. Selin mengatakan bahwa air keras tersebut adalah hadiah dari produk endorse yang dia pasarkan. Lalu saat Selin berangkat bekerja, secara diam-diam Meldi mengikutinya hingga ke parkiran, dan di sana ia mendapati Selin sedang bermain futsal dengan Gino di dalam mobil. Keesokan harinya, Albe datang untuk mengambil cucian miliknya. Namun ketika dia melihat bahwa cucian sebelumnya belum dikerjakan,
Albert justru menyerahkan cucian kotor yang baru kepada ibunya. Melihat Gloria diperlakukan seperti itu, Meldy merasa marah dan membuat rencana untuk menjebak Albert sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa berantai yang terjadi di kota mereka. Ketika Jacob datang mengambil cucian, Meldy bertanya tentang perkembangan kasus yang ditanganinya. Jacob mengaku bahwa dia belum mendapatkan petunjuk apapun dan merasa ingin menyerah. Meldy kemudian menunjukkan cucian milik Albert dan membuat opini seolah-olah semua kasus tersebut adalah perbuatan Albert. Jacob yang terpengaruh langsung mencurigainya dan memotret barang-barang dan cucian milik Albert. Esok harinya, saat Meldy mengantar cucian bersih ke apartemen lantai atas, dia melihat Celine masuk ke kamar apartemen lain. Ternyata kamar itu adalah milik Gino. Gino yang sudah lama menunggu Celine langsung mengajaknya bermain futsal tanpa menyadari kehadiran Meldy yang sudah masuk ke tempat tersebut. Saat keduanya lengah dan kelelahan, Meldy langsung menyingkirkan mereka dengan air keras yang diperolehnya dari apartemen Celine. Jacob yang akhirnya mengetahui bahwa kekasihnya telah berselingkuh dan meninggal bersama selingkuhannya menjadi sangat histeris dan penuh emosi. Hal yang sama dirasakan oleh Gloria saat mengetahui anaknya ditangkap oleh pihak berwajib sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Setelah itu, Meldy berusaha mendekati Jacob dengan berdandan semirip mungkin dengan mendiang Celine. Dia berpura-pura simpati dan mencoba memberikan semangat dan perhatian pada Jacob. Hubungan mereka pun semakin dekat dan Meldy mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika obsesinya telah tercapai, Meldy merasa bahwa dia sudah tidak lagi membutuhkan Manuel. Ternyata Manuel dulunya adalah majikannya. Meldy yang saat itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Manuel mengetahui bahwa Manuel memiliki perilaku aneh di mana dia hobi bermain futsal bersama putrinya sendiri. Alih-alih merasa jijik, Meldy justru merasa iri dan terobsesi untuk bermain futsal dengan Manuel. Ketika Lauren, anak Manuel, curhat tentang perilaku ayahnya, Meldy berpura-pura kasihan. Meldy justru menyingkirkan Lauren dengan cara menenggelamkan kepalanya ke dalam air cucian. Dia melakukan hal itu agar Manuel hanya memiliki satu pilihan, yaitu bermain futsal hanya dengannya saja. Namun rencana Meldy berantakan karena Manuel menolaknya secara mentah-mentah. Meldy yang emosi lalu menyuntikkan obat-obatan ke tubuh Manuel, membuat pria itu menjadi tidak berdaya seperti sekarang ini. Kini Meldy telah memiliki Jacob sehingga dia pun tak lagi membutuhkan Manuel. Meldy lalu menyingkirkan Manuel dan membuangnya ke dalam sungai. Beberapa bulan berlalu, kini Meldy hamil sebagai hasil dari hubungannya dengan Jacob. Suatu hari, Jacob menerima telepon dari rekannya yang memberitahukan bahwa jenazah Manuel dan putrinya telah ditemukan di sungai. Jacob segera bertugas dan di sisi lain, Meldy terlihat sangat panik. Pada malam harinya di tempat laundry, Meldy menghadapi seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan mereka bertengkar sengit hingga akhirnya Meldy menyingkirkan wanita tersebut. Tiba-tiba Jacob datang dan menyaksikan perbuatan Meldy itu. Ternyata wanita yang disingkirkan oleh Meldy adalah pelanggan di tempat laundry. Jacob pun tersadar bahwa selama ini pelaku kejahatan yang ia cari-cari adalah Meldy, kekasihnya sendiri. Kemudian Meldy dan Jacob pun terlibat dalam perkelahian sengit. Dan akhirnya Jacob kalah dan menjadi lumpuh permanen. Jacob pun kini tidak berdaya dan menggantikan posisi Manuel yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldy. Lalu film pun selesai.